Di video ini kita akan belajar tentang selektor kelas dan selektor ID. Jadi sebelumnya kita telah menggunakan selektor dengan nama tag HTML itu sendiri. Kita bisa lihat di sini, kalau di sini ada tag ul, maka kita bisa gunakan di pemanggilan CSS-nya dengan selektor ul itu sendiri. Nah, sekarang kita akan menggunakan selektor kelas dan ID. Jadi selektor kelas merupakan penamaan tag dengan menggunakan atribut kelas. Jadi nanti kelas ini kita sematkan di dalam tag HTML itu. Kemudian kita akan panggil nama kelas di dalam CSS. Begitupun dengan ID, ini sama seperti kelas, bedanya ID bersifat unik, artinya dia hanya satu kali pemanggilan. Sementara kelas bisa berkali-kali. Baik, kita akan contohkan langsung. Kita akan membuat sebuah tag div. Saya akan praktekkan dengan menggunakan div. Saya akan menggunakan selektor ID. Saya akan beri nama misalkan menu utama. Penamaan ID atau kelas tidak bisa dengan spasi, tapi dia harus disambung atau dikasih underscore. Kemudian saya tutup. Nah, kemudian saya akan mencontohkan dengan membuat menu baru dengan menggunakan tag A. Saya hanya mencontohkan menu misalkan home. Saya tutup. Kemudian menu baru lagi saya buat tentang, saya tutup. Kemudian yang ketiga saya buat tentang atau menu kontak. Saya tutup. Nah, di sini sudah kita buat sebuah div yang artinya div ini membungkus tag-tag A yang ada di sini, link yang ada di dalamnya. Jadi kita akan contohkan di sini tag A ini saya akan kasih atribut kelas yang artinya menu. Kemudian saya kopikan di menu kedua juga namanya menu. Yang ketiga juga menu. Jadi kalau ID dia bersifat unik, hanya satu pemanggilan. Jadi contohnya di sini div, dia hanya akan membungkus satu kali. Jadi tidak bisa kita buat lagi dengan menggunakan tag ID dengan nama menu utama. Tapi kalau nanti kita mau buat lagi div dengan nama yang sama, otomatis kita harus ganti ini dengan kelas. Seperti itu. Jadi saya ingin mencontohkan perbedaan antara ID dan kelas. Baik, saya simpan. Kemudian kita akan buat CSS untuk ID dan kelas ini. Di CSS sendiri saya akan memanggil ID ini dengan nama menu utama diawali tanda pagar. Jadi kalau ID diawali dengan tanda pagar, diikuti dengan namanya. Nama ID tadi, menu utama. Buka tutup kurawal, saya akan kasih background misalkan warna abu-abu. Background gray. Kemudian di sini kita punya kelas menu. Setiap menu itu saya kasih nama kelas menu dan berulang kali karena akan dikenakan dengan style yang sama. Jadi namanya saya samakan dengan nama kelas menu. Jadi saya cukup panggil satu kali di sini. Kalau kelas diawali dengan tanda titik. Jadi titik diikuti dengan nama kelas. Nama kelasnya tadi adalah menu. Buka tutup kurawal, saya akan kasih background misalkan red, merah ya. Kemudian saya simpan, kita lihat perubahannya di browser. Nah, ini. Jadi yang abu-abu ini membungkus ketiga elemen anchor atau tag link yang ada di sini. Dan saya memberinya dengan nama kelas untuk setiap menu, yaitu kelas menu, dan div tag div ini saya kasih atribut ID dengan nama menu utama. Nah, itulah tadi penggunaan ID dan kelas pada CSS. Silakan Anda praktekkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.